Oke, selamat datang kembali di tutorial desain. Kali ini kita akan melakukan tutorial desain sederhana. Jadinya objek yang akan kita buat adalah objek yang simpel saja, yaitu emblem. Emblem yang kali ini akan kita buat itu bisa digunakan sebagai stiker atau bisa juga merupakan salah satu bentuk logo ya. Jadi emblem itu adalah salah satu jenis logo yang bisa digunakan untuk melambangkan suatu individu atau organisasi seperti itu. Atau bisa juga digunakan sebagai stiker. Di sini emblem yang akan saya buat adalah emblem dengan isi nature atau isinya pemandangan alam seperti itu. Saya akan membuatnya menggunakan polygon tool. Di sini saya mengatur jumlah sisinya ada 6 sisi. Klik kiri drag sambil tahan kontrol agar ukurannya sama di semua sisi. Kemudian menggunakan 3-point curve, kita akan membuat bagian pegunungannya. Ya, seperti ini. Saya atur sedikit lagi. Oke, semua garis saya akan bikin straight saja. Jadi tidak ada garis yang melengkung di bagian gunungnya. Kemudian curve dari gunung ini bisa kita tutup. Baru kemudian pilih kedua objek dan intersect. Berikutnya untuk membuat agar gunung kita ini terlihat lebih realistis, kita akan menambahkan bayangan ya. Untuk menambahkan bayangan, kita harus tentukan dulu dari mana arah datangnya cahaya yang kita inginkan. Karena bayangan itu adalah bagian dari suatu objek yang dia tidak terkena cahaya. Ya. Ini di sini saya akan mencoba untuk membuat bayangannya itu datang dari arah kanan atas ya, sehingga bayangan yang terbentuk akan berada di sebelah kiri dari gunungnya. Bentuk dari bayangan juga akan menentukan bagaimana bentuk gunung yang kita buat ya. Misalnya seperti ini. Oke, dia terlihat seperti di sini ada perbukitan juga ya, karena di sini bagian ini saja yang ada bayangannya, seperti itu. Bayangan berikutnya, saya atur jadi straight semua dulu line-nya ya. Dengan cara yang sama kita bisa membuat suatu eh, objek lain terlihat ada di depan gunung ini ya. Jadi kita tinggal menambahkan bentuk bayangan yang sesuai bentuk gunung seperti ini. Ya. Maka di depannya seolah-olah terlihat ada objek lain di sini ya. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan sedikit bayangan lagi sehingga dia terlihat berada di depannya si gunung ini. Misalnya begini. Ini semua garisnya saya bikin straight dulu. Oke. Jadi terlihat di depannya ada satu gunung lagi.
Mungkin bayangannya terlalu over ya, karena untuk bayangan bisa berada lebih tinggi dari sesuatu, maka harus ada objek yang lebih tinggi dari bayangan tersebut ya. Misalnya seperti ini ya. Tidak mungkin bayangan dari gunung ini akan lebih tinggi dari si objeknya sendiri kalau cahayanya datang dari sini ya. Kita atur dulu bentuknya. Oke, mungkin akan lebih tepat kalau seperti ini. Ya, ya mungkin seperti ini ya, akan lebih tepat kalau begini. Jadi bayangannya sebenarnya ada di antara kedua gunung ini. Tapi ini juga masih belum realistis jika cahayanya datang dari arah kanan atas. Outline-nya saya hilangkan saja biar presisi untuk mengatur posisi bayangannya. Oke, seperti ini. Bagian gunungnya sudah jadi. Mungkin di bawahnya ingin kita tambahkan padang rumput atau mungkin pantai atau mungkin laut ya. Kita coba. Masih dengan teknik yang sama. Jadi menggunakan teknik dasar saja pembuatan objek, yaitu dengan menindih kedua objek, kemudian hasil tindihannya yang berhimpitan itu kita buat menjadi objek baru dengan cara memilih kedua objek yang berhimpitan, kemudian kita intersect. Maka di tengah-tengahnya akan terbentuk satu objek baru hasil himpitan kedua objek tadi. Untuk gunungnya mungkin akan saya beri warna biru tua ya, agak biru gelap. Mungkin lebih pas kalau kita pilih sendiri saja warnanya. Oke, mungkin begini. Berikutnya yang kita coba buat adalah bagian dari langitnya. Kita coba di sini menggunakan langit yang ke arah matahari baru terbit atau matahari baru terbenam ya. Jadi warnanya oranye ke arah kuning ya. Menggunakan interactive fill tool. Jadi yang sebenarnya kita warnai adalah bagian poligon di awal tadi ya. Tarik saja ke atas, kemudian tentukan warna dari langit yang akan kita buat. Oranye ke arah kuning. Kita buat oranye-nya lebih dominan seperti ini. Oke. Kemudian bagian outline-nya bisa kita hilangkan semua. Mungkin bagian air laut ini lebih kita buat lebih sedikit lebih kontras ya. Bisa juga bagian ini kita buat sedikit ada gradasi. Oke, begini ya. Kemudian bagian gunungnya juga bisa kita buat gradasi agar sedikit terlihat lebih menyatu dengan bagian yang lain ya.
Kemudian kita coba tambahkan bagian mataharinya. Karena di sini kuningnya ke arah atas ya, kemungkinan berarti mataharinya akan ada di arah atas. Atau bisa juga kita sesuaikan dengan posisi cahaya atau arah cahaya yang kita gunakan, misalnya di sini. Kemudian mataharinya kita masukkan ke dalam si polygon. Effect, power clip, place inside container. Ya, dia akan ada di dalam seperti itu. Mungkin posisinya diatur juga yang mataharinya ya. Effect, power clip, kemudian edit content untuk mengatur posisi mataharinya. Mataharinya juga mungkin kita akan beri gradasi sedikit menggunakan interactive fill tool. Kemudian uniform fill ini ganti dengan radial. Dia akan terbentuk gradasi dari tengah atau gradasinya akan melingkar seperti itu. Yang di tengah mungkin kuningnya. Agak tidak terlihat ya. Karena warna langitnya juga oranye ya. Kemudian setelah ini bisa kita tambahkan bagian-bagian yang lain. Mungkin kalau ingin menambahkan bayangan di bawah sini juga bisa ya. Jadi bisa menambahkan bayangan di bagian air lautnya seperti itu. Itu juga bisa. Jadi kalau membuat bayangan berarti sesuatu objek yang akan kita buat itu harus transparan ya. Jadi dia bisa terlihat transparan dan terbalik di bawahnya. Misalnya seperti ini. Gunungnya saya akan gandakan. Klik kiri, drag, klik kanan. Kemudian saya mirror vertically seperti ini. Kemudian sebelumnya saya jadikan bitmap dulu. Bitmaps, convert to bitmap. Dia akan menjadi gambar bitmap sehingga seluruhnya kalau ditransparansi akan bisa tertransparansi seperti itu. Kemudian bagian ini akan saya masukkan ke dalam air laut. Jadinya efek, power clip, place inside container dan pilih yang air laut. Efek, power clip, edit contents. Kemudian posisikan di mana gunung tersebut akan berada di tengah-tengah air laut. Biasanya bayangan itu dia tidak terlihat dengan ukuran yang sama ya, karena ada di air ya, karena tidak seperti cermin ya. Air itu tidak seperti cermin. Jadi apa yang kita lihat biasanya terlihat, kalau kita melihatnya dari jauh itu bisa terlihat lebih pendek seperti itu. Oke, setelah seperti ini kita atur transparansinya. Kita buat lebih transparan seperti ini. Mari kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya. Mungkin terlalu transparan di ujungnya ya. Atau transparansinya kita atur saja menggunakan yang uniform, jadinya semua bagian akan tertransparansi dengan merata. Ya, seperti ini. Kemudian bisa menambahkan objek-objek yang lain, misalnya mungkin kalian ingin menambahkan riak-riak air di sini juga boleh ya. Tapi kalau ditambahkan riak nanti bagian ininya juga harus ikut beriak, harus bayangannya juga harus ikut ada riaknya seperti itu. Ini sebenarnya sudah cukup ya. Emblem sudah cukup menjadi satu emblem nature yang simple, sederhana.
Kemudian bisa ditambahkan tulisan berikutnya ya. Misalnya di sini ada sesuatu yang melingkari emblem yang kita buat. Pakai persegi saja biar lebih presisi membuatnya ya. Misalnya begini. Mungkin bagian outline dari emblemnya akan saya pertebal ya. Ya kita buat sesuatu di luarnya yang eh, tebal. Ya, seperti itu. Lebih tebal lagi mungkin ya. Seperti ini. Tapi nanti outline-nya kita jadikan objek ya. Convert outline to objek. Kemudian outline-nya ini kita jadikan paling atas. Ya, seperti ini. Mungkin di tengah ini bisa kita tambahkan tulisan. Misalnya menggunakan font yang lebih bold, yang sans serif atau yang bagian ujungnya tidak punya kaki ya. Contohnya misalnya adalah Arial, itu jenis font sans serif. Ya, seperti ini ya. Sudah jadi. Ini cukup simpel untuk teknik pembuatan emblem. Sederhana saja seperti ini. Ini sudah bisa kita buat menjadi stiker atau bisa juga menjadi logo suatu gerakan pecinta alam misalnya seperti itu. Oke, sekian tutorial sederhana kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye.